Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabiy was-sahbi wal ali. Ma'asyiral hadirin wal hadirat jamaah Masjid Al-Tayyib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senantiasa kita ucapkan kalimat syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat-Nya, rahmat, taufik, hidayah-Nya. Pada subuh hari ini Allah masih perkenankan kita melaksanakan ibadah wajib, yaitu melaksanakan salat subuh berjamaah dalam keadaan iman dan Islam, sehat walafiat. Mudah-mudahan dalam syukur kita kepada Allah, Allah semakin pelihara, Allah jaga, Allah tambah nikmat-nikmatnya, terutama Allah pelihara dan jaga nikmat iman, nikmat Islam dalam hati kita sampai kita pulang kepada Allah membawa iman dan membawa Islam tersebut. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam juga senantiasa kita perbanyak di bulan kelahirannya ini, di bulan Rabiul Awal, dengan salawat kepada baginda Nabi sebagai bukti cinta umat ini kepada beliau. Dengan salawat mudah-mudahan Allah tahu, Allah melihat, dan Allah akan kumpulkan kita umatnya dengan Nabi-Nya tersebut dan mendapatkan syafaat, pertolongan, rahmat dari Allah nanti pada hari kiamat. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan kaji kita di dalam kitab Bidayatul Hidayah. Sampailah kita kepada pembahasan adabus shalah, yaitu menerangkan tentang adab-adab di dalam mengerjakan sembahyang. Sebelumnya Imam Al-Ghazali telah menerangkan wirid-wirid, tertib-tertib dari kita mau tidur sampai bangun tidur lagi. Waktu 24 jam kita telah disusun oleh beliau supaya waktu kita itu betul-betul manfaat, betul-betul barokah umurnya. Dan selesai penjelasan beliau tentang tertib waktu kita itu, maka masuklah di dalam pembahasan adabus shalah. Di dalam kita melaksanakan sholat 5 waktu, maka seyogianya kita memperhatikan bagaimana adab-adab kita di dalam melaksanakannya ibadah sholat. Jadi Bidayatul Hidayah ini memang kitab kecil, pembahasannya pun banyak, ada luas. Kalau pengen belajar tentang sholat, jadi kitab fikih. Kalau di sini beliau hanya menyinggung bagaimana adab kita dalam menghadirkan sholat itu di dalam sholat kita, yang poin-poinnya saja, bukan pembahasan yang luas. Tapi ini cukup untuk memperbaiki ibadah sholat kita, bukan hanya benar pelaksanaannya, tapi juga diterima di sisi Allah. Itu penting. Kalau hanya benar aja sholatnya, itu tentang fikih. Kita belajar rukun, kita belajar syarat dalam sahnya ibadah sholat. Lalu ketika semuanya betul, ya berarti sholatnya sudah sah. Tapi apakah sholatnya bernilai pahala di sisi Allah? Belum tentu. Bagaimana hatinya? Nah, di sini sebetulnya tentang adab bagaimana melaksanakan sholat. Maka beliau katakan, "Fa idza faragta min taharatil khabath wa
fil badan wasiyab wal makan wa min satril awrati min as-surrati ila rukbah fastaqbilil qiblah qa'iman. Kata beliau, apabila engkau telah selesai daripada bersuci dari najis, misalnya di badan kita ada najis, di pakaian ada najis, sudah kita bersihkan, wa taharatil hadas, dan sudah selesai dari bersuci dari hadas kecil maupun hadas besar di badan, di pakaian, dan di tempat sholat kita. Di antara syarat sah sholat itu harus orangnya suci, badannya, pakaiannya, dan tempat sholatnya. Kalau badannya dia berarti berwudu, kalau pada air dia bertayamum, kalau dia pakaiannya ya yang menempel di tubuhnya itu namanya pakaiannya. Jangan sampai ada pakaiannya itu najis atau sesuatu yang terkena najis, sholat membawa najis atau terkena najis, di pecinya bekas ada kencing misalnya belum dibasuh, walaupun sudah kering tetap najis, di sorbannya, di sarungnya, di celana dalamnya terus kencing, dipakai ternyata kena tetesannya, lalu sholat walaupun dia suci, badannya berwudu tapi pakaiannya najis karena sajwa sebenarnya. Dan yang menempel di tubuh misalnya pakai minyak kita imam, maka minyaknya najis karena sajwa, kata kami ini kucing miknya tadi dibasuh baru bisa. Cuman yang bergerak dengan gerakan sholat kita saja. Namun yang menempel miknya, kalau kabel-kabelnya sampai ke mesinnya di luar kejauhan, dibongkarnya juga mesinnya ada yang cacat, ada apa? Bisa sampai ke sampai ke kawahnya intinya juga nempel semuanya. Nah, ya. Jadi yang bergerak dengan kita, nah itu namanya pakaian. Tempat, ya tempat kita melaksanakan sholat yang menempel dengan tubuh kita, yang menempel di mana tangan menempel, nah itu namanya tempat sholat. Walaupun di sejadah di hadapan kita tadi itu ada tai cicak misalnya, tapi kan kadang menempel di tempat, bisa dihindari, nah itu ada apa-apa. Penting tempatnya suci. Wa min satril awrati, dan setelah dia selesai dari menutup auratnya dari pusat sampai lutut, ini bagi laki-laki. Kalau perempuan seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, di rambut aurat keduanya hati-hati, pakai mukenanya jangan keluar rambutnya sehelai dua helai, itu aurat pada saat berarti sholat. Fastaqbilil qiblah qa'iman mufarrajan baina qadamayka bihaitsu la tadhammahuma. Apabila sudah selesai melakukan semuanya tadi, sudah bersuci, sudah siap dan pakaian yang menutup aurat, maka hendaklah engkau menghadap ke arah kiblat dalam keadaan berdiri, siap akan sembahyang, menghadap kiblat, posisi mufarrajan baina qadamai, dan merenggangkan antara dua kakinya. Betis kita dengar jangan rapat, jangan juga terlalu renggang, sadar. Kemudian dulu mengenai renggang itu sejak awal. Nanti pas ukuran badan kita itu berdiri sejak awal. Mungkin ini bagus. Coba dia berdiri dari belakang kayak ini bagus. Yang tiga pun risih buat yang tiga topnya harus najis. Tiga tok bongkar ulang jelasnya, tiga tok
Bihaitsu la tadamma, sekiranya jangan sampai kedua kakinya itu menempel, jangan rampak. Kira-kira Nabi itu sholatnya ada jarak antara kaki kanan maupun kaki kiri, tapi bukan lebar lah. Bagus lebar itu terlalu lama. Kita melihatnya tidak baik orang sembahyang posisinya gitu. Kadang ada di situ lebar pasang kuda-kuda. Mungkin belum tahu kalau sini sembahyang sampai lebar berarti jangan sedang wastawi qa'iman dan berdirilah tegak. Kalaunya bagi orang yang sholatnya berdiri, orang yang sholatnya duduk berduduk dengan rapi. Wastawi qa'iman dan berdirilah dengan tegak. Tsumma qra', kemudian bacalah qul a'udzu birabbin nas. Kemudian adabnya bacalah surat An-Nas. Sembahyang sudah badan suci semua, berdiri tegak menghadap ke arah kiblat. Sebelum memulai salat baca qul a'udzu birabbin nas satu kali. Tahassunan biha minasyaitonir rajim, sebagai penjagaan, sebagai benteng daripada gangguan syaitanir rajim, syaitan yang terkutuk, supaya ibadah sholat kita tidak diganggu ketika melaksanakannya oleh syaitan. Jadi saya jual lagi sembahyang, pikiran kita terganggu, hati kita terganggu, gerakan kita terganggu. Maka berdoa kepada Allah supaya tidak terganggu daripada gangguan syaitan itu dengan membaca qul a'udzu birabbin nas. Wa ahdir qalbaka, dan hadirkanlah hatimu ketika ingin melaksanakan sholat. Bagaimana menghadirkan hati ketika hendak melaksanakan sholat? Kosongkan urusan pikiran masalah dunia. Ini kita ini anak sembahyang yang dipikirkan. Aku ini hendak sholat, hendak ini, maka yang lain-lain hilangkan dari pikiran kita. Fokus, konsentrasi dalam ingin melaksanakan sholat. Hadirkan hati. Lalu ketika bacaan yang dibaca sesuai dengan pikiran dan hati kita. Banyak juga orang sholat untuk lain lawan pikiran, untuk lain lawan hati. Dimuntung baca apa, di pikirannya apa yang dipikirkan. Apalagi makmum mendengarkan bacaan imam, tambahnya ya. Mestinya fokus dalam sholat, dia memikirkan sesuatu yang lain. Nah, ini maknanya hadir hati kita, khusyuk dalam sholat. Makanya pentingnya berjamaah ini sholat untuk menghadirkan kekhusyukan dalam sholat. Munnya sorongan sembahyang itu lebih banyak persentasinya diganggu oleh syaitan. Kita tidak bila kita itu sembahyang sorongan pasti sembarangan. Biasanya yang penting melaksanakan kewajiban selesai. Tapi munnya berjamaah, hati-hati dalam melaksanakan. Dan lebih condong untuk diterimanya ibadah sholat kita itu berkat berjamaah. Nabi itu kalau semua tinggal berjamaah selama hidupnya. Sembahyang sorongan bersuah Nabi 5 waktu selalu berjamaah. Ini sunnah yang harusnya kita ambil percontohan, apalagi di bulan Maulid ini.
Kita banyak mendengarkan menceritakan tentang baginda Nabi Muhammad. Hadir Maulid, Masya Allah banyak. Cinta Nabi, cinta sekali sungguhnya. Mungkin itu aja orang cinta Nabi. Harusnya sungguhnya ramai mungkin itu kita sunnah berjamaah. Karena dengan berjamaah itu yang dilihat pertama imamnya. Bila imamnya bagus, imamnya saleh, imamnya alim, imamnya khusyuk, maka jamaahnya pun ikut diterima ibadahnya berkat si imam. Kalau imamnya pada khusyuk, dilihat makmumnya mungkin ada yang khusyuk salah satunya, maka semuanya diterima. Atau empat yang lain, atau di antara semua jamaahnya ada yang khusyuk, tapi hanya ada sebagian saja yang khusyuk di dalam sebagian tempat. Si imam ketika takbir khusyuk, si makmum baca Fatihahnya khusyuk, yang satu makmumnya rukuknya khusyuk, maka dikumpul semua tadi jadi sempurna khusyuknya, diterima semua ibadah jamaah tadi akan sholat. Kalaupun riwayat ada yang khusyuk sama sekali, berimannya keempatannya sembahyang sama, pikiran nyenyok berdaan sembahyang kemana-mana pikiran, tapi berkat jamaahnya diterima oleh Allah. Nah ini keutamaan berjamaah penting. Yang imam, yang makmum, dua alim di dalam masalah jamaah. Wa ahdir qalbaka, hadirkan hati kita ketika berjamaah. Wafarriqhu minal wasawis, dan kosongkanlah pikiran kita itu daripada gangguan bisikan-bisikannya syaitan. Wanzur baina yaday man taqumu wa man tunaji. Setelah kita hadirkan hati dan kosongkan pikiran daripada sembarang was-was syaitan, dan hendaklah engkau pikirkan bahwa engkau itu sedang berada di hadapan Tuhanmu dan engkau siap bermunajat dengannya. Kita berdiri sedang berada di hadapan Allah, ingin bermunajat, meminta, mengadu, curhat di hadapan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Kira-kira kalau kita bayangkan demikian, mungkinkah sholatnya kita sembarangan? Mungkin. Pun kita hayalkan tadi, kita di hadapan bos kita saja sembahyang di karena mungkin sembahyang kita banyak udara khusyuk. Kalau jadi imam, tambahnya berhadapan dengan sembahyang, ada calon Tuhan di belakang, calon tampil bagus saya, karena dia tahu diperhatikan. Begitulah kita kalau merasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita itu sedang berada di Hadratullah, walaupun hakikatnya kita sekarang itu ada di masjid, tapi sebetulnya kita itu sedang berada di hadapannya Allah. Hanya haram orang yang melintas di jalan di hadapan orang yang sholat. Tidak boleh, karena dia sedang berada di Hadratullah. Tidak boleh dilewati. Wastahi an tunajiya maulaka biqalbin ghafil, maka malulah engkau, kata Imam Ghazali, ketika engkau bermunajat kepada Tuhanmu dengan hati yang kosong, pikiran kosong, ada fokus. Malulah kita ketika bermunajat kepada Allah.
wa sadrin masyruhin bi wasawisi dunya, dengan hati yang bercampur dengan pikiran was-was terhadap urusan dunia. Jangan sampai pikiran kosong, hati bercampur pikiran urusan dunia. Wa khaba'ithis syahawat, dan daripada sesuatu yang jelek terhadap syahwat, keinginan kita. Nah, hindarilah, bersihkan daripada was-was dunia, bisikan syahwat dan hawa nafsu kita, supaya betul-betul salat lillahi ta'ala. Dalam sebuah hadis Nabi pernah mengatakan, man shalla raka'ataini, kata Nabi, siapa orang yang sembahyang 2 rakaat, lam yuhaddis nafsahu fihima bi syai'in, di dalam 2 rakaat tadi di hatinya orang yang salat itu tidak memikirkan sesuatu apapun. Ada memikirkan urusan dunia, ada memikirkan urusan di luar dari sholatnya, maka dengan sebab sholatnya 2 rakaat itu ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, Allah ampuni baginya dosa-dosa yang telah lalu. Kalau sholatnya khusyuk, dan ini perlu dilatih. Karena kalau kita dari awal takbir sampai salam khusyuk, tapi dilatih. Ada beberapa titik yang ditekankan untuk kita itu khusyuk. Di dalam takbiratul ihram minimal di situ khusyuk. Di dalam kalimat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, minimal di situ khusyuk dibanding ayat yang lain. Dan tahiyat, tasyahud, minimal di situ khusyuk. Itu minimal. Kalau bisa dari awal sampai akhir, nah itu bagus. Kita melatih menghadirkan hati itu dengan kita mempelajarinya. Mungkin dia kalau belajar dari sefokus Al-Fatihah, kita pelajari, kita buka tafsirnya, terjemahnya, pahami makna dari Fatihah apa ya. Lalu ketika membaca untuk dalam sholat Al-Fatihah, arti terjemahannya terpikirkan juga di sini, hadir dua di hati. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya milik Allah Rabbil alamin, Tuhan yang mengatur seluruh alam semesta. Ar-Rahmanir Rahim, dalam pikiran, dalam hati, terniat artinya yang maha pengasih lagi maha penyayang. Maliki yaumiddin, ialah Tuhan yang akan membalas pada hari pembalasan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada-Mu lah ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu lah kami meminta pertolongan. Usaha dulu, hanya minta tolong sama Allah. Ada gerakannya dulu, hanya minta. Itu ikhtiar dan doa itu harus bareng. Ada kawat doa hanya tanpa usaha. Usaha hanya tanpa doa dua salah. Jadi harus iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Karena mungkin kita bisa menyembah Allah kalau bukan pertolongan dari Allah. Karena mungkin kita bisa sujud kalau bukan Allah yang menghendaki kita bisa sujud. Nah, itu semua kita pelajari artinya pakai apa. Lalu muncul hadirnya hati itu ketika sumpahnya. Maka tahu yang dibaca artinya, pikiran kita mana-mana aja. Wa'alam, ketahuilah kata beliau, anna Allah Ta'ala muttali'un ala sariratik,
Ketahuilah wahai manusia, wahai hamba Allah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui segala rahasia apanya yang ada di hati kita. Allah itu alimun bidzats sudur. Allah itu maha mengetahui apa yang ada di dalam isi hati kita. Walaupun kadang kita mengungkapkan Allah tahu isi hati kita. Wa nadhiru ila qalbi, dan Allah senantiasa mengawasi akan hati-hati kita. Fa inna ma yataqabbalu Allah min salatik biqadri khusyu'ika. Hanya saja Allah menerima dari ibadah salatmu itu dengan sekedar berapa kekhusyuanmu. Khusyuknya sedikit itulah ibadah salat kita yang diterima oleh Allah. Nah, hari kalau punya sorongan sembahyang kira-kira kayak apa khusyuknya dia. Mungkin pas takbir aja khusyuk, sisanya ada khusyuk lagi sudah. Berarti hampir kosong nilai ibadah salat kita itu di sisi Allah. Makanya dengan berkat berjamaah maka dapat diterimalah ibadah salat kita itu di sisi Allah. Makmurkan masjid-masjid kita, musola kita. Di Samarinda itu masih mengguling ramai. Sudah di kampung-kampung, apalagi di perjalanan, maksudnya di tempat jalan-jalan samping jalan musafir itu sunyi, pagarnya sunyi, masjidnya sunyi, yang azannya, yang komannya dua. Bahkan di kampung itu menjingungkan di subuh. Saya di rumah sih menjinggung. Ada aku jadi imam, ketunjulan, jamaahnya itu aja. Belum ada yang kosong. Akhirnya ada turun, ada imamnya, yang azannya, yang komatnya, imamnya. Jangan, kalau kita ingin melihat sebuah daerah itu rukun masyarakatnya makmur, maka lihat jamaah masjidnya, langgarannya. Bila jamaahnya ramai, banyak masyarakatnya rukun berada. Tapi langgarnya sunyi, masjidnya sunyi, itu pasti tidak rukun masyarakat. Mungkin tadi pengetahuan juga untuk siapa tetangga pada tahu juga. Nah, itu bisa kita lihat jadi bagaimana banyaknya jamaah daerah itu menunjukkan kekompakan dalam Islam, menunjukkan bagaimana eratnya hubungan dalam persaudaraan Islam, menunjukkan bagaimana sosial yang baik bermasyarakat dengan ibadah sholat itu. Luar biasa setiap orang. Dan Nabi itu sangat perhatian kepada sahabat, lebih luar biasa di dalam urusan jamaah salat. Nabi itu bila sudah sembahyang wirid berpaling menghadap sahabatnya, itu kayak absen. Kepala Nabi ini dari ujung sampai ujung diisi. Tahu Nabi sahabatnya yang ada hadir sembahyang kecewa. Karena selesai sholat dan wirid Nabi dengan para sahabat, ditanya oleh mereka, mana si fulan ada kelihatan dari situ. Nabi mencari bukan hendak menghakimi, tapi hendak menanyakan keadaannya, mungkin sakitkah, garingkah daripada ke masjid, supaya disemangati lagi oleh Nabi, dibantu lagi. Perhatian dan cintanya Nabi. Kita perkawanan, pertetanggaan, si
sembahyangnya masjid hina sehari 2 hari kadang-kadang kenapa kawan ya tak boleh ya. Sebagai bentuk perhatian dengan saudara seiman kita. Biasanya ada sini kemana 2 hari kita kelihatan pikiran kalau yang berduaan aja di rumah kayak ini ada anak cucu di rumah. Kalau dari berdua siapa yang memperhatikannya tahu kita. Wa'alam Allah Ta'ala muttali'un ala sariratin wa nadhirun ila qalbih fa innama yataqabbal Allah min salatik biqadri khusyuk. Hanya saja Allah menerima ibadah salatmu sekedar berapa banyak khusyuk wa khudu'in, berapa banyak tenangmu dalam salat, wa tawadhu'ika, dan berapa banyak merendahmu di dalam salat, wa tadarru'ika, dan berapa banyak engkau bertadarru' di dalam salat. Khusyuk itu kata ulama fikih sukunul a'dha, diamnya anggota tubuh. Ketika anggota tubuh itu tenang kita salat, diam, kada bergerak kecuali gerakan yang diperintahkan dalam salat. Wa sukunul jawarih, anggota tubuhnya diam. Sukunul qalbi, hatinya tenang, kada memikirkan hal lain. Anggota tubuhnya tenang, kada bergerak kecuali gerakan salat, dan memahami apa yang dia baca dalam bacaan salatnya. Itulah salat yang khusyuk namanya. Jadi untuk membaca hatinya hadir paham, anggota tubuhnya diam dalam gerakan sholatnya. Tadi yang tidak tahu kok ada ini apa-apa ini di sembahyang kancing baju di yang diputar-putar ya walaupun ada batal sembahyang. Apalagi orang sudah doa pun Muhammadin apa-apa ini misalnya. Nah ini semuanya berarti ada sesuai dengan gerakan yang dianjurkan dalam sholat. Allah melihat semua itu, dan Allah hanya menerima sholat dari kadar khusyuknya, tenangnya kita dalam sholat. Wa quluhu fi sholatik ka'annaka tarah wa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Dan beribadahlah engkau, menyembahlah engkau di dalam sholatmu seakan-akan engkau melihat akan Allah. Seakan-akan, bukan berarti Allah awak dilihat, tapi kita menghayalkan seakan-akan kita ini melihat Allah di hadapannya kita. Fa'ilam takun tarahu, maka jikalau engkau tidak mampu menghadirkan akan melihat Allah di hadapanmu, fa'innahu yaraka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala lah yang memantau, yang melihat. Ini namanya al-ihsan di dalam kita beribadah, yang disebut dengan maqam muraqabah. Kita pada awal merasa melihat Allah di hadapan. Yang kedua turun lebih derajatnya, tapi masih babil ihsan, merasa dipantau oleh Allah, merasa dilihat kita itu oleh Allah. Kalau sudah merasa dilihat oleh Allah, maka gerakan sholat itu kita akan sembarangan, bacaan sholat pun kita akan sembarangan, pasti akan hadir khusyuk itu di dalam. Tapi kadang hilang dulu, itulah daripada was-wasnya syaitan. Dengan berjamaah terbantulah sholat kita.
imamnya sembahyang isya orang 4 rakaat sidin 3, ada makmum menegur, membantu mengingatkan, makmumnya beranai 2 rakaat sampai salam. Ini kisah jalur sekumpul dalam sembahyang, imamnya nyanyuk 2 pikiran, makmumnya sama. Jadi sudah salam imam 3 rakaat, makmum bukan menegur 4 salam 2 3 rakaat. Habis itu imam langsung berdiri menyampaikan, hendak ditembak oleh makmum, langsung imamnya menembak. Sembahyang kita dari 4 kali kan? 4 kalau ujar si makmum, perasaan kami 4, pokoknya apa jadi imamnya. Ya kalau ada sini berarti 4 kali semuanya ada nanti salah. Akhirnya seekor jamaah di ujung menyerot di bulu sumur 3 imam dari hanya di mana kami tahu jadi imam baru 3 rakaat. Aku ujar si makmum, biasanya bila sembahyang 4 rakaat itu, rakaat pertama mahayal hanya menanam benih, memecahkan tanah. Rakaat kedua menanami benih. Rakaat ketiga menyiraminya. Rakaat keempat memanen. Ini aku ini mahayal sebenarnya belum sampai memanen, berarti belum tutup sebanyak. Akhirnya tawaanlah orang sembahyang khusyuknya, menghitungnya dengan cara bacaannya dia hadir. Seikung ini mahayal dengan cara menanam padi. Tapi ada untungnya juga, tahu bahwa sembahyang zaman ini kurang rakaat. Itu bisa dari urus-urus dalam pengajian. Artinya dalam sembahyang kita itu senantiasa kita diawasi oleh Allah. Lalu kalau kita merasa diawasi, akan sholat tadi itu menjadi tenang, menjadi khusyuk di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yahdur qalbuka wa la tasmut jawarihuka fa hadza li usuli ma'rifatik bi jalalah. Jikalau engkau belum bisa hadir hatimu dan belum bisa tenang anggota tubuhmu dalam sholat, maka itu kata Imam Ghazali karena kurangnya pengenalan engkau terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jika masih belum kenal lawan Allah, belum mengaji sifat 20 lagi, pada tahu Allah itu alimun, Allah itu basirun, Allah itu qadirun, Allah ini Allah maha banyak. Nah kalau ia betul-betul mengenal Allah itu dengan sifat-sifatnya yang mulia, maka akan tumbuh rasa pengagungan, akan tumbuh rasa khusyuk, akan tumbuh rasa hadir dalam sholatnya tadi, karena merasa diawasi oleh orang yang maha semuanya itu. Nah karena kurangnya pengenalan terhadap Allah, maka dia tidak bisa hadir hatinya dan tidak bisa tenang anggota tubuh. Nah jika kita nilai diri kita ini, persembahyangan kita ini bisa tenang, bisa khusyuk. Kalau ini pada bisa juga, berarti memang kita ini masih kurang mengenal Allah. Pelajari lagi, mengajilah lagi kita. Faqaddil anna rajulan, ini kata beliau, coba kita pikirkan, kata beliau, anna rajulan shalihan, bahwasanya ada seseorang yang saleh min wujuhi ahli bait,
dari keluargamu itu ada orang baik, ada orang soleh. Yang ilaika liya'lam kaifa salat, yang dia itu senantiasa mengawasi gerakan salatmu. Ini orang solehnya, orang alim dari keluarga kita ini sedang memperhatikan gerakan sholatnya kita. Fa'inda dzalika, maka ketika itu yahdur qalbuka, pasti kata beliau akan hadir hatimu dalam sholat. Wa tasqul jawarihuka, dan pasti akan tenang anggota tubuhmu di dalam sholat tersebut. Kenapa? Diperhatikan oleh orang alim. Kayak kita di murid, si guru, jalur guru coba sembahyang dari takbir sampai salam, aku hendak melihat kira-kira sembahyang yang dilakukan murid tadi pasti akan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena diperhatikan oleh seorang guru. Begitupun kalau kita merasa diperhatikan oleh Allah, maka kita pun akan hadir hati kita, akan tenang anggota tubuh kita di dalam melaksanakan sholat. Maka kembalilah kepada dirimu, fakul, katakan kepada hati kita ini, ya nafsas saw, wahai jiwaku yang jelek, la tastahyi min khaliqin wa maulah, tidakkah engkau malu terhadap Tuhanmu sang pencipta? Idza qadara ila 'abdin dalilin min ibadihi illa 'alaik, wa laysa bi yadihi naf'uki wa la darruki, khushi'at jawarihuka wa hasunat salatuka. Wahai jiwa, tidakkah engkau malu kepada Tuhanmu, kepada penciptamu, apabila engkau mampu menjadi seorang hamba yang hina di hadapan Tuhanmu, yang tidak ada memberikan manfaat dan mudarat kecuali Tuhanmu, maka tenanglah wahai anggota tubuh, perbaikilah wahai anggota tubuh di dalam sholatmu. Tsumma innaka ta'lamina annahu muttali'un 'alaik, kemudian sesungguhnya engkau telah mengetahui bahwasanya Allah Maha melihat terhadapmu. Wala takhsha'ina li'azamatihi, dan Allah sangat mengetahui tentang kekhusyu'anmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahwa ta'ala 'indaki aqall min 'abdin min ibadihi, fama ashaddu tughyanaki wa jahlaki wa ma a'zama 'adawataki li nafsiki. Masyaallah. Ini untuk melatih kita supaya khusyuk di dalam sholat kita katakan pada diri kita pribadi. Ini bahasanya katakan dengan hati kita, bahasa hati. Pada diucap, tapi kita mendumel lawan hati kita sorangan. Wahai hati, wahai jiwa, tersumpah kita di hadapan Allah. Kalau sembahyang kita ini adalah khusyuk, kalau ibadah kita ini adalah hadir hati kita sedang berada di hadapannya. Allah yang Maha mengetahui dengan apa yang ada pada hati kita, gerakan kita, maka alangkah besarnya kezalimanmu wahai hati, dan alangkah persengatannya jahilmu, dan alangkah besarnya permusuhanmu terhadap dirimu sendiri. Maka bagaimana caranya, kata beliau, fa'alij qalbaka bihadhihi, maka latihlah, biasakanlah untuk melatih hatimu itu dengan cara-cara seperti ini. Kita marahi diri kita pribadi, hati kita pribadi. Fa'asahu an yahdur ma'aka fi sholatik, maka mudah-mudahan barangkali pada suatu waktu akan hadir
sholatmu dirimu di dalam sholatmu tersebut. Hatimu akan hadir dengan latihan kita mengatakan kepada hati. Fa'innahu laysa laka min sholatik illa ma'aqalta minha. Dan sebenarnya engkau tidak akan memperoleh apa-apa yang di dalam sembahyangmu kecuali sekadar mana yang engkau khusyuk di dalam sholatmu tersebut. Wa amma ma atata bihi ma'al ghaflati was-sahwi fa huwa ila al-istighfar wa at-takfiri ahwaj. Adapun sembahyang yang kita kerjakan dalam keadaan lalai, dalam keadaan lupa, maka sebenarnya sembahyang itu sendiri masih perlu kepada istighfar dan kepada kifarah bagi menyempurnakannya. Makanya kita tuntut sembahyang itu disunahkan membaca istighfar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Kenapa kita habis sembahyang istighfar? Padahal kada melakukan dosa. Sembahyang kada bermaksiat. Tapi kita mengistighfari akan kekurangan dalam sholat kita. Dalam sembahyang tadi pikiran kemana-mana, dalam sembahyang tadi hati kada hadir. Lalu selesai sembahyang kita istighfarilah sholat kita itu, bukan karena dosa, tapi karena kita masih kurang sempurna dalam sholat kita. Dan dengan istighfar tadi mudah-mudahan Allah memaafkan kekurangan sholat kita itu dan diterima ibadah sholat kita. Makanya istighfar. Masih merasa kurang sempurna, kurang khusyuk, kurang hadir, maka kita istighfar. Lalu muncul harapan mudah-mudahan salat kita tadi diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan malah sombong, bukan malah bercerita kesana kemari dengan ibadah kita, yang padahal kualitas ibadahnya pun masih dipertanyakan, kekhusyuannya. Nah, ini kita latih supaya sembahyang itu khusyuk. Dan untuk memudahkan khusyuk itu, maka berjamaah ini yang perlu kita hidupkan di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu masyarakat kita ajak untuk ibadah berjamaah. Kalau memang di rumah luar, usahakan di rumah pun berjamaah. Pada saat masjid cari bini kawani sembahyang, anak kawani supaya sembahyang kita tadi minimal berjamaah. Karena dengan jamaah itu akan membantu khusyuk. Yang kedua, dengan jamaah itu lebih besar harapan sholat tadi diterima di sisi Allah. Nah, kalau sholatnya sudah benar, sholatnya khusyuk, diterima oleh Allah. Nah, sholat itulah yang merupakan nur cahaya di dalam hati kita. Sholat itulah yang fungsinya akan menjadi tanha anil fahsya wal munkar, yang mencegah pelakunya itu dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Sholatnya bujur. Jadi kalau ada orang sekarang sembahyang tapi masih maksiat, bukan salah orangnya sembahyang, tapi salah sholatnya belum benar. Kalau sholat betul-betul karena Allah dan benar dalam pelaksanaannya, maka fungsi sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, akan mencegah pelakunya dari melakukan perbuatan keji dan perbuatan munkar. Ini sembahyang tapi masih korupsi. Ini sembahyang tapi masih melakukan riba misalnya. Jangan salahkan sholatnya, tapi salahkan dianya yang belum benar mungkin dalam pelaksanaan. Renungkanlah ini pada kita, anak-anak kita. Kalau kita ingin anak kita
salat yang khusyuk, salat yang diterima oleh Allah. Nah, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji dan bahas di pagi hari mulia ini menjadi tambahan ilmu untuk membenahi ibadah kita, adab dalam ibadah kita, supaya ibadah yang kita lakukan benar-benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Rabbana wa'afina faqihna wa yahdina wa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.